Seorang wanita dengan tangan terborgol jatuh ke dalam tangki air demi menghadirkan aksi pelarian bawah air paling menegangkan. Ia rela mempertaruhkan nyawanya. Oksigen di dalam tubuhnya cepat habis karena gerakan yang intens. Namun justru di saat ini ia melakukan kesalahan fatal. Rantai di kakinya tersangkut di kandang. Wanita itu langsung panik, memukul-mukul kaca dengan keras, mulai meminta pertolongan. Baru pada saat itulah para penonton yang bersemangat menyadari telah terjadi sesuatu yang salah. Para staf mencoba meniru aksi si Maguang, namun mereka lupa bahwa kaca yang digunakan dalam pertunjukan semuanya adalah kaca tempered. Di detik-detik terakhir, wanita itu berjuang sekuat tenaga dan akhirnya berhasil muncul ke permukaan, namun kandang di atas kepalanya justru melepaskan banyak ikan piranha. Seluruh tangki air seketika berubah merah oleh darah seperti mendidih. Orang-orang mengira pertunjukan sulap itu telah berubah menjadi kecelakaan, namun tak disangka wanita itu tiba-tiba muncul dari belakang. Para penonton yang panik ini tanpa sadar telah menjadi bagian dari pertunjukan pelarian sang master, Henry. Namun tepat setelah kerumunan bubar, Henry tiba-tiba menyadari bahwa entah sejak kapan ada satu kartu tarot tambahan di dalam tangki air itu. Tak lama kemudian, 3 orang lain yang juga dipandu oleh kartu itu datang bersama Henry ke apartemen ini. Mereka adalah Danny sang pesulap yang mewakili dewa cinta, Jack si pencuri ulung yang mewakili dewa kematian, dan Merritt sang ahli hipnosis yang mewakili sang pertapa. Seorang misterius mengumpulkan mereka di sini membentuk kelompok pesulap Four Horsemen. Tak lama kemudian, Four Horsemen muncul di kota tua Las Vegas dan pertunjukan utama mereka malam ini ternyata adalah merampok bank. Orang ini memilih seorang penonton yang beruntung melalui undian acak. Siapa yang mau melewatkan kesempatan merampok bank secara legal seperti ini? Dengan mulut yang tak henti-hentinya bicara, dia langsung ingin merampok bank di Paris. Tentu saja Danny menepati janjinya. Ia mengeluarkan sebuah helm dari kantong ajaibnya. Dengan helm itu, kamu bisa pergi kemana saja di dunia ini. Tapi kamu meminta penonton menuliskan tanda tangannya di sebuah kartu, lalu secara ajaib memunculkan sebuah pintu kemana saja. Cahaya biru berkilat, penonton itu pun lenyap tanpa jejak. Berkat kamera di helm itu, layar besar menampilkan pemandangan di dalam brankas bank Paris, di mana 3 juta euro menumpuk seperti gunung kecil. Namun penonton diminta untuk menyelipkan tanda tangan, kartu, dan tiket di antara tumpukan uang itu, lalu menekan tombol di samping helm. Saat itu, tiba-tiba terdengar tarikan kuat dari atas kepala, dan tak terhitung lembaran uang berterbangan seperti burung mengepakkan sayap, melintasi samudra dari Paris hingga ke panggung malam sulap di Las Vegas. Sementara itu, di dalam brankas bank Paris yang tersisa hanyalah satu kartu bertanda tangan dan tiket. Aksi pencurian ajaib yang luar biasa ini pun menarik perhatian besar dari FBI. Agent Rhodes dan Alma segera datang untuk menyelidiki. Mereka dengan cepat mengendalikan Danny dan kawan-kawan. Namun, menghadapi kasus pencurian lintas negara yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, bahkan Rhodes pun tak berdaya karena mereka sama sekali tidak menemukan bukti. Jika mereka sembarangan menahan Danny dan yang lainnya, itu justru akan secara tidak langsung mengakui keaslian pertunjukan sulap tersebut dan menjadi batu loncatan bagi ketenaran Four Horsemen. Agar bisa mengungkap rahasia sulap tersebut, Rhodes pergi menemui seorang master pembongkar sulap profesional, Brad Ballmiller. Karena dalam sebuah pertunjukan sulap, uang tunai 3 juta euro dari bank di Paris tiba-tiba muncul di Las Vegas yang berjarak ribuan mil jauhnya. Sebenarnya, bagaimana mereka melakukannya? Jawabannya tersembunyi di bawah panggung. Para pesulap membuat replika persis ruang brankas bank Paris di bawah tanah. Apa yang disebut undian di tempat sebenarnya sudah dipersiapkan sebelumnya. Penonton yang beruntung itu sudah lebih dulu dihipnotis oleh master hipnotis dan menjadi kaki tangan mereka. Sementara itu, uang kertas di dalam brankas sudah diganti oleh 4 penunggang kuda selama proses pengangkutan, bekerja sama untuk menukar uang asli dengan kertas khusus untuk sulap. Begitu petugas keamanan membuka pintu brankas, kertas khusus sulap itu terbakar habis tanpa asap dan sisa, hanya menyisakan kartu bertanda tangan dan tiket yang sudah dipersiapkan. Terciptalah ilusi perampokan bank dari jarak ribuan mil. Setelah memahami rahasianya, Rhodes segera pergi menangkap 4 penunggang kuda. Kebetulan 4 penunggang kuda berada di Paris menampilkan pertunjukan sulap misteri. Baru saja pertunjukan dimulai, 4 penunggang kuda menyambut Rhodes dan rekannya dengan nada mengejek. Setelah itu, mereka menggunakan trik sulap sederhana dengan cermin untuk menjelaskan sebuah kebenaran. Sulap pada dasarnya adalah penipuan yang disengaja. Kamu pikir kelinci yang dimasukkan ke dalam kotak itu menghilang? Sebenarnya, itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh cermin. Dan pertunjukan utama baru saja akan dimulai. Merritt meminta para penonton menuliskan saldo kartu kredit mereka, lalu dia secara acak menunjuk seseorang dan bisa menebak berapa sisa saldo di kartu orang itu. Setelah itu, mereka memanggil Arthur, sang sponsor pertunjukan kali ini.
Mereka mengeluarkan sebuah kartu raksasa yang mewakili tabungan Arthur, lalu mengambil sebuah senter kecil yang biasa digunakan oleh perempuan. Ketika cahaya senter berkilat di atas kertas, tabungan Arthur tiba-tiba berkurang 70.000, sementara saldo penonton di bawah panggung justru bertambah 70.000. Setiap kali cahaya senter berkilat, saldo Arthur akan berpindah ke saldo penonton di bawah panggung. Hampir semua penonton yang hadir pernah membeli asuransi dari perusahaan milik Arthur, dan pada akhirnya mereka semua tertipu habis-habisan. 4 kesatria itu sebenarnya hanya mengembalikan seluruh hasil ilegal Arthur kepada pemiliknya, dan ketika polisi baru teringat untuk menangkap 4 kesatria, semuanya sudah terlambat. 4 kesatria itu dengan lantang mengunci rantai dan menghilang dengan gaya dari pandangan semua orang. Arthur yang tertipu langsung menemui Bradley, menuntut agar dia menghukum para penipu jalanan itu dengan keras. Bradley tersenyum tipis. Dua pria tua yang pernah pensiun dari kelompok rekrutmen itu kembali bekerja sama. Sementara itu, 4 kesatria baru saja kembali ke New York, langsung menghadapi masalah besar. Chip penyadap yang dipasang Danny di ponsel Rhodes ditemukan. Rhodes segera mengirim orang menangkap mereka, dan Bradley mengejar. Namun Danny, Henry, dan Merritt sudah pergi. Hanya Jack yang masih di apartemen menghancurkan dokumen ketika Rhodes menerobos masuk. Pertarungan antara prajurit dan penyihir pun dimulai. Jack menggunakan kedua tangannya mengeluarkan kartu dan melemparkannya ke Rhodes, lalu muncul bola api, dan dia juga bersembunyi di balik tirai sambil menyerang siapa saja yang masuk. Namun di hadapan kekuatan mutlak, sihir hanyalah hiasan belaka. Meskipun Rhodes tidak bisa sulap, dia juga bukan orang yang mudah dikalahkan. Jack tahu dirinya tidak akan menang, jadi dia melarikan diri lewat saluran sampah. Rhodes dan rekan-rekannya segera melakukan pengejaran. Mobil-mobil melaju kencang, jalanan pun menjadi sangat ramai. Namun saat Rhodes hampir mendekat, mobil Jack tiba-tiba terguling, dan baik Jack maupun mobilnya berakhir dalam ledakan dahsyat. Tepat saat polisi mengerahkan seluruh personel untuk melakukan penangkapan, ketiga penunggang ini sudah memulai aksi pencurian baru. Kali ini, target mereka adalah $500 juta ILS. Di bawah penjagaan ketat polisi, mereka hanya membutuhkan sebuah cermin untuk mencuri sebuah brankas raksasa setinggi 5 meter dan lebar 10 meter. Melihat ruang penyimpanan yang kosong melompong, Rod mengira brankas itu sudah lama dicuri orang. Mereka segera bergerak menghentikan mobil pengangkut uang yang melarikan diri. Setelah merebut kembali brankas, mereka berjaga, bersiap menjebak pelaku yang kembali. Saat itu, Brad tiba-tiba muncul. Menghadapi master pengungkap rahasia yang selalu membayangi, Rod tak bisa lagi membedakan kawan atau lawan. Ia sudah pusing oleh 4 penunggang, hingga semua orang tampak seperti pengkhianat baginya. Brad hanya tersenyum tipis menanggapi keraguan itu, lalu meminta Rod untuk membuka brankas. Melihat berbagai mainan kecil yang membingungkan di dalamnya, Rod baru sadar bahwa dirinya kembali tertipu oleh 4 penunggang. Saat itu juga, bangunan di sekeliling tiba-tiba berubah menjadi sangat memukau. Teknologi proyeksi hologram tingkat tinggi mengubah gedung yang tampak biasa itu menjadi panggung terakhir bagi 4 penunggang. Di tengah sorak-sorai yang meriah dan sorotan lampu yang terfokus, Danny, Merritt, dan Henry berubah menjadi ribuan lembar uang kertas dan menghilang ke langit malam. $500 juta pun berjatuhan seperti hujan deras, membuat para polisi di sekeliling hanya bisa menatap tak berdaya. Namun setelah Rod memperhatikan dengan saksama, ia menyadari bahwa uang itu hanyalah uang palsu yang dipalsukan oleh Danny dan kawan-kawan. Lalu kemana sebenarnya $500 juta itu pergi? Di sebuah tempat parkir, Brad menonton pertunjukan megah itu hingga selesai, lalu dengan puas bersiap untuk pergi. Tak disangka, begitu ia membuka pintu mobil, $500 juta berhamburan ke tanah, dan ia langsung ditangkap polisi yang datang. Brad sama sekali tidak menyangka orang terakhir yang dihukum 4 penunggang kuda ternyata dirinya sendiri. Dengan Brad di penjara, Danny dan kawan-kawan berhasil melarikan diri dan sejak itu hidup bebas tanpa tersentuh hukum. Sementara itu, Brad di penjara demi pengurangan hukuman membocorkan kepada Rhodes cara Danny dan kawan-kawannya melakukan aksinya. Mereka menggunakan trik sulap cermin biasa untuk mengelabui polisi, sehingga polisi salah mengira brankas dicuri dan terpancing pergi. Adegan kejar-kejaran Rhodes di jalan raya juga sudah masuk perhitungan Danny dan kawan-kawan. Mereka bekerja sama kompak, memanfaatkan mayat gelandangan sebagai pengganti, berhasil menciptakan ilusi kematian Jack. Dengan trik meminjam mayat ala pencuri ulung, $500 juta berhasil mereka dapatkan. Namun mengapa Four Horsemen selalu bisa selangkah lebih maju? Akhirnya dia pun tersadar, hanya orang dalam yang bisa mengetahui seluruh rencana. Sebenarnya, dalang sejati di balik Four Horsemen adalah Rhodes, yang selama ini justru tampak berseberangan dengan mereka. Ternyata, ayah Rhodes juga seorang pesulap, namun pertunjukannya berkali-kali digagalkan oleh Bradley. Akibatnya, ayah Rhodes terpaksa menciptakan trik pelarian bawah air yang baru. Tetapi karena alat yang digunakan dibuat secara asal-asalan, nyawanya pun melayang di atas panggung.
Dalam insiden ini, produsen alat, perusahaan asuransi, Bank Paris bersama menutupi kejahatan tersebut. Ditambah Bradley melanggar etika profesi dan menghancurkan mata pencarian, mereka semua penyebab utama kematian ayah Rhodes. Karena itu, Rhodes mengumpulkan 4 pesulap terbaik dunia dengan identitas misterius dan melalui 3 pertunjukan besar menuntaskan balas dendamnya. Bradley selalu membanggakan diri mengungkap rahasia sulap, akhirnya tumbang karena kepercayaan dirinya yang buta. Terkadang, semakin dekat kamu berdiri, semakin sulit melihat kebenaran.